Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kembali lagi ibadah Minggu pelayanan anak GPIB Betel Magelang bersama Kak Fanya dan Hava. Gimana kabarnya adik-adik semua? puji Tuhan luar biasa dong Ya, pastinya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Dan meskipun kita melakukan ibadah virtual, tapi kakak harap adik-adik semua tetap bersemangat dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu satu pujian yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita di hari Minggu pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau mengumpulkan kami anak-anak-Mu ya Tuhan untuk beribadah di hari Minggu ini ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan memberkati kami dari awal hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan memulai firman. Baiknya adik-adik untuk duduk diam, siapkan Alkitab. Dan sebelum memulai firman, mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak ya. Dan kali ini adik-adik bertemu kembali dengan Kak Silvi ya. Nah, kakak mau absen dulu nih. Kakak ingin mengabsen adik-adik yang sudah lama tidak berjumpa dengan Kak Silvi ya. Halo, apa kabar adik Anu dan adik Lisa? Lalu ada juga adik Martin dengan adik Nika, ada adik Angel, ada Viel dan Fael, lalu ada Cinta dengan Brian, ada siapa lagi ya? Oh, ada Yudis dengan adik Audrey.
ya. Ada Al dan Jose, ada Elnata, kemudian ada Hans, Esther, ya, ada Gaby dengan Adele, ada Theo, ada Injilio. Wah, banyak sekali adik-adik ya. Kalau kakak sebutkan satu-satu, ya ternyata anak-anak LKPA ini banyak sekali. Dan Kak Silvi selalu berharap dan selalu mendoakan adik-adik semua dalam kondisi sehat dan selalu semangat ya. Nah, adik-adik, siapa yang pagi ini bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, kita akan menunjukkan dengan cara Alkitab yang adik-adik sudah siapkan ya. Coba adik-adik akan angkat tinggi-tinggi ya. Yuk, siapa yang sudah membawa Alkitab, kita akan angkat tinggi-tinggi ya. Yuk, seperti ini, seperti Kak Silvi ya. Iya ya, semua adik-adik tentunya semangat pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi ini kita akan membaca satu ayat saja ya. Kita akan buka Alkitab kita, Alkitab adik-adik dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-12 ya. Amsal 23 ayat 12. Sudah siap adik-adik? Ya, kalau sudah siap, mari kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Perhatikanlah, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Yuk kita ulang lagi sekali lagi adik-adik ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik, kata-kata yang tadi kita baca adalah berisi nasihat ya, nasihat, dan kata-kata nasihat ini disebut dengan amsal. Amsal artinya adalah peribahasa atau perumpamaan ya, peribahasa atau perumpamaan. Dan kata-kata peribahasa atau perumpamaan itu memiliki atau mempunyai maksud tertentu, dan biasanya kata-kata amsal itu dituliskan dalam kalimat yang sederhana dan pendek-pendek, maksudnya supaya mudah diingat. Nah, adik-adik, di Indonesia juga ada beberapa peribahasa yang sudah adik-adik kenal juga. Misalnya ada yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, lanjutannya apa adik-adik? Berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Kalau adik-adik ingin kelak hidupnya sukses, berhasil, bahagia, maka adik-adik harus mengawali dengan kerja keras. Caranya belajar dengan sungguh-sungguh ya, belajar dengan tekun ya, supaya apa? Kelak adik-adik sukses. Nah, itu makna dari peribahasa yang tadi kakak baca ya. Berenang, bersakit-sakit, apa tadi? Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan diajak belajar dari kitab Amsal tentang mengetahui dan menerima didikan akan menjadikan kita pandai. Ingat ya, mengetahui dan menerima didikan itu akan menjadikan diri kita pandai. Jadi adik-adik kalau mau dididik ya, berpengetahuan, maka adik-adik akan menjadi pandai dan melakukan kebenaran dengan taat kepada Tuhan. Nah, dengan demikian para pembaca dari kitab Amsal ini, yaitu kita semua, adik-adik dan kakak, itu akan mempunyai hikmat dari Tuhan.
Apa maksudnya memiliki hikmat dari Tuhan, adik-adik? Ya, karena sikap mempertahankan dan melakukan didikan yang benar itu serta menghormati dan menaati Tuhan merupakan awal atau kunci yang membuka jalan berkat dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus akan berkarya dalam hidup kita, adik-adik. Nah, kalau kita berhikmat kepada Tuhan, maka kita akan senantiasa berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang sopan, berkata-kata yang baik, dan kita juga berlaku adil dan benar. Ya. Nah, kesukaan itu atau sesuatu yang kita lakukan dengan baik itu terus-menerus akan menjadi satu kebiasaan yang baik. Dan ketika adik-adik itu dirayu untuk melakukan yang tidak benar, tidak baik, adik-adik tidak mau. Contoh, tadi adik-adik sudah terbiasa berkata-kata dengan jujur. Sekali waktu adik-adik disuruh berbohong, nah pasti adik-adik tidak mau. Ya, adik-adik tidak bersedia untuk berkata bohong. Karena apa? Adik-adik sudah sering berkata benar. Ya, demikian juga ketika adik-adik disuruh mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Nah, adik-adik tidak mau. Karena apa? Adik-adik sudah terbiasa berkata-kata yang baik, ya, kata-kata yang sopan, ya. Nah, itu artinya berhikmat pada Tuhan, ya, selalu melakukan hal yang benar, adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika orang tua kita mendidik kita, misalnya, ayo Martin cuci tangan, setiap kali harus rajin cuci tangan 20 menit, 20 detik, ya, 20 detik. Nah, apa tahu maksudnya kok disuruh cuci tangan, ya? Malah kadang-kala kita marah ya ketika disuruh cuci tangan. Kok cuci tangan terus? Nah, adik-adik, apa maksudnya? Kok orang tua mendidik kita untuk rajin cuci tangan supaya tangan kita tetap bersih, ya. Dengan tangan yang bersih itu ketika kita makan, maka tidak ada kuman ataupun virus yang masuk ke dalam tubuh kita karena tangan kita sudah bersih. Dan kalau tidak ada kuman yang masuk dalam tubuh kita, maka badan kita akan sehat. Nah, kalau badan kita sehat, kemudian kita dapat melakukan banyak sekali aktivitas. Kita bisa berolahraga, kita bisa bermain, kita bisa belajar, kita bisa beribadah. Wah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tapi coba kalau kita tidak mau mendengar didikan, tadi disuruh cuci tangan tidak mau adik-adik, apa akibatnya? Iya, tentunya ketika kita suruh cuci tangan 20 detik tidak mau, kuman tetap menempel di tangan kita. Nah, ketika adik-adik makan, ketika adik-adik memegang hidung, ketika adik-adik memegang mata, maka masuklah kuman, masuklah virus itu ke dalam tubuh kita. Lalu kita menjadi sakit. Nah, enak nggak adik-adik kalau sakit? Nah, enak ya, tubuh kita menjadi lemah, lalu kita terbaring sakit. Tidak bisa olahraga, tidak bisa sekolah, tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Itu akibat kita tidak mau dengar didikan orang tua, nggak mau cuci tangan tadi ya. Nah, adik-adik, kita juga seringkali ketika ingin melakukan hal yang benar, banyak godaannya ya, banyak penghalangnya. Ketika mau cuci tangan, muncul rasa malas ya, muncul rasa malas karena apa? Nggak ada air, nggak ada sabun ya, nggak usah cuci tangan aja lah, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, kita harus melawan rasa malas itu dengan cara apa?
Ya kalau tidak ada air, tidak ada sabun, kita bisa pakai hand sanitizer. Kita bisa pakai tisu basah yang mengandung alkohol. Yang penting tangan kita tetap bersih ya, sehingga badan kita tetap sehat ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita harus taat melakukan nasihat dan didikan orang tua, terlebih perintah Tuhan ya. Karena semua itu adalah didikan yang membuat kita pandai dan berhasil meraih cita-cita. Ya, kalau kita mau dengar-dengaran pada orang tua, nasihat orang tua, mau dididik ya, itu yang membuat kita akan menjadi anak yang pandai dan berhasil meraih cita-cita. Kita pun dapat menikmati hidup dengan tenang, dengan semangat, dan juga dengan bahagia. Juga dengan demikian kita diberi Tuhan masa depan yang cerah ya. Mari adik-adik, kita akan berdiri ya. Adik-adik, kakak minta sekarang adik-adik berdiri semua ya. Kita akan menyerukan tekad kita untuk melakukan kebenaran. Yuk, semua berdiri. Yang duduk silakan adik-adik berdiri. Dan nanti adik-adik akan menirukan kata-kata Kak Silvi ya. Yuk, berdiri semua. Sudah? Ya. Adik-adik tirukan apa yang Kak Silvi ucapkan. Siap? Baik ya. 1, 2, 3 ya. Saya mau memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik ya. Saya mau memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Nah, dengan demikian adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kita dan mengingatkan kita untuk apa? Untuk taat melakukan nasihat dan didikan orang tua serta perintah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati adik-adik semua, dan ingat, adik-adik harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Dah. Nah adik-adik, bagaimana firman-Nya yang telah disampaikan tadi? Semoga firman yang telah disampaikan dapat menguatkan adik-adik di tengah pandemik ini ya. Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya mari kita lipat tangan,
kita tundukkan kepala, kita menyiapkan diri kita, hati kita menghadap Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena pagi ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dari waktu demi waktu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini ketika firman Tuhan boleh kami dengar bersama, kiranya firman Tuhan boleh memberikan kekuatan yang baru bagi kami untuk kami dapat melanjuti hidup kami di waktu-waktu yang akan datang. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendoakan akan kehidupan kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Khususnya di masa pandemi ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau kiranya menjaga kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kesehatan kami di masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara kami, kesehatan kami, dan Tuhan juga memberkati kehidupan kami, supaya kami tetap terus bersandar dan mengingat akan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami hikmat selalu ya Tuhan, supaya kami senantiasa terus dengar-dengaran kepada firman Tuhan khususnya, dan juga dengan dengar-dengaran kepada orang tua kami yang senantiasa mendidik kami, menuntun kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi orang tua kami yang senantiasa setia, membimbing, membesarkan kami untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati kedua orang tua kami ketika mereka mengajarkan kami untuk mengenal Tuhan. Tuhan kiranya memberkati mereka dengan memberikan kesabaran, ketabahan untuk memimpin kehidupan mereka di dalam membimbing kami. Berikan senantiasa kebijaksanaan ya Tuhan untuk memelihara kami, menjaga kami, tentunya dengan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan juga memberkati orang tua kami yang senantiasa membimbing kami di dalam kami rajin untuk tekun belajar, untuk menuntut ilmu, untuk juga memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami sebagai anak-anak yang senantiasa mereka pelihara untuk hormat kepada mereka dan juga takut akan Tuhan. Kami juga rindu berdoa bagi teman-teman kami dimanapun mereka saat ini, mungkin mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberikan lawatan kepada mereka, supaya mereka mendapat pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada kuasa Tuhan saja. Mari Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati makanan, minuman, atau obat-obatan yang menjadi saluran untuk penyembuhan teman-teman kami yang dalam keadaan lemah dan sakit. Dan juga ya Tuhan, Engkau senantiasa tetap memberikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan senantiasa memberikan hati yang terus untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap keadaan yang mereka rasakan saat ini. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan di negara kami ini, di negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kiranya memberkati para pemimpin negara kami, Bapak Presiden bersama dengan wakil dan para menterinya, dan juga kepada aparat-aparat pemerintah lainnya dimanapun mereka berada, di kota-kota besar dan di pelosok-pelosok tanah air. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam menghadapi pergumulan di negara kami ini, tentunya di dalam memberantas untuk menangani virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, senantiasa memberikan kebijaksanaan di dalam menjalankan tugas panggilan mereka sebagai pemimpin negara. Mari Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat di dalam mereka mengambil keputusan-keputusan, sehingga apa yang mereka putuskan itu boleh menghasilkan sesuatu yang bijaksana demi kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Tentunya ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hati dan juga kekuatan iman bagi mereka untuk senantiasa memimpin negara kami dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka dengan bijaksana mengatur negara Indonesia ini hanya oleh karena mereka memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka, para pemimpin negara kami. Inilah doa syukur kami pada pagi hari ini ya Tuhan.
yang kami alaskan dan kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di akhir ibadah. Jangan lupa untuk minggu depan kita tetap akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan jangan lupa adik-adik tetap terus semangat, terus menjaga kesehatan. Terus bersuka cita, menjadi berkat selalu, dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya adik-adik. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan Buatlah Pelitaku Terus Menyala. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Buatlah pelitaku terus menyala, Tuhan berikanlah minyaknya. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga fajar agung mereka. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.